Oke. Ya. Bismillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini adalah kuliah studi kelayakan bisnis. Ini adalah final project dari kuliah ini, yaitu membahas sebuah physical store, usaha makanan ya, betul ya? Betul Pak. Sate. Ya, Ya. silakan kalian presentasikan. Ini sebagai pengganti ujian akhirnya. Silakan. Baik. Sebentar saya share, saya kasih apa ya? Bagaimana caranya biar semuanya bisa men-share ini file? Semuanya ini Pak, apa namanya? Udah digabung jadi satu Pak filenya Pak. Nah, biar bisa yang tidak host yang share PPT-nya. Apa ya caranya? Bentar Pak. Yang share siapa nih? Randy. Saya aja Pak. Bentar Pak, biar saya aja. Bentar. Saya buka dulu Pak. Kalau oh ya. Oke, Rama. Oh, Rama bisa ya buka itu ya? Bisa. Ya, silakan Bisa, Rama. Pak. Ya, silakan. Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Dharma atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami ingin mempresentasikan final project yang Pak Agung berikan ke kami ke kelas manajemen kelas konsentrasi strategik, di mana kami ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis terkait dengan pembentukan warung sate Bang Acan ini, Pak Agung. Di sini saya coba membahas karena saya mendapatkan subbab pertama dari buku studi kelayakan bisnisnya Pak Dedi Purwana dan Pak Nurdin adalah aspek legalitas, Pak. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan legalitas warung sate Bang Acan itu sendiri. Jadi sate Bang Acan itu sendiri termotivasi dari dorongan hidup, Pak. Jadi warung sate Bang Acan ini kami bentuk untuk mencari keuntungan, Pak, profit. Yang dimana seperti yang tadi disampaikan dalam kondisi pandemi ini, yang sustainable, yang bertahan dengan kondisi pandemi ini adalah makanan dan minuman, usaha makanan dan minuman. Terus kami juga termotivasi membuat sate Bang Acan ini dari usaha bebas dan tidak terikat, Pak. Di mana dengan adanya sate usaha Bang Acan ini, kami tidak ada aturan dalam melakukan usaha, Pak. Jadi kami hanya perorangan aja itu sendiri. Terus di mana motivasi yang terakhir dari pembuatan warung sate Bang Acan ini secara legalitas adalah dorongan sosial, Pak. Di mana kami dalam membuat warung sate Bang Acan ini berkeinginan, Pak, untuk melakukan aktivitas dengan orang lain atau penjualan langsung, Pak, terhadap kegiatan sate Bang Acan ini, Pak. Nah, di sini saya juga coba menjelaskan, mendetailkan, Pak, dari aspek hal barang dan jasa, pemasaran, penentuan harga, pembelian, kebutuhan tenaga kerja, dan organisasi internal, serta jenis badan usaha, Pak. Jadi pada saat awal mulanya kita membuat warung sate Bang Acan ini, kami membreakdown dulu, Pak, mendetailkan kita menjual produk apa dari warung sate Bang Acan ini. Di mana kami mencoba menjabarkan produk yang kami jual terkait dengan warung sate Bang Acan ini adalah sate kambing, Pak. Yang pertama sate ayam, sop kambing, tongseng, es teh manis, es jeruk, dan teh botol, Pak. Dan di mana rencana pemasaran yang akan kami buat ke depannya adalah untuk mempromosikan warung sate Bang Acan ini adalah melalui Instagram, Facebook, word of mouth, promosi produk, GoFood, dan GrabFood, serta digital yang lainnya, Pak. Dan dalam penentuan harga, kami juga di warung sate Bang Acan ini mengukur dari HPP-nya sendiri dalam pembuatan sate, sop maupun tongseng, serta minuman, ditambahkan dengan margin penjualan sebesar 40%, yang kami estimasi 40% untuk sementara. Dan yang kedua, penentuan harga, perbandingan harga dengan kompetitor di lokasi yang ada, Pak. Jadi kami membandingkan harga yang kami berikan ini dibandingkan dengan harga yang ada di pesaingnya, agar tidak terlalu jauh dan signifikan untuk mengikat pembelian. Nah, untuk pembeliannya sendiri kami membreakdown pemasok daging dan ayam yang paling murah, Pak, mencari distributor daging ayam yang paling murah untuk menekan harga penjualan produk kami.
gitu. Nah, di sini sendiri dalam pembuatan warung sate Bang Acan, kami juga membreakdown kebutuhan tenaga kerja kami. Kami nanti berencana akan merekrut 3 tenaga kerja untuk sementara waktu, Pak, karena baru pembentukan di awal dan baru 1 cabang hanya di Bekasi. Nanti ada 1 juru masak dan 2 asisten pelayan untuk melayani pelanggan yang membeli di warung sate Bang Acan ini. Sedangkan organisasi internal ini hanya umumnya, Pak, umum yang sekarang kondisi yang kami buat hanya sebatas ini. Nanti detailnya mungkin di Mbak Novita yang akan menjelaskan struktur organisasinya sendiri kalau misalnya nanti akan semakin tumbuh dan besar. Nah, kalau saya jabarkan sedikit, owner membawahi juru masak serta membawahi pelayan dan asisten. Dan jenis badan usaha ini sendiri adalah perorangan, Pak, karena belum berbadan CV maupun PT. Jadi kami hanya perorangan gitu. Untuk selanjutnya kajian legalitas yang lain adalah perizinan, Pak. Jadi pada saat pembuatan sate Bang Acan ini kami juga melakukan perizinan, Pak, di lokasi yang kami pakai di Bekasi tepatnya. Detailnya nanti mungkin Mas Randy bisa jelaskan alamat lokasinya. Nah, jadi izin lokasinya sendiri adalah meminta rekomendasi dari RT, RW, kecamatan setempat terkait izin usaha warung sate Bang Acan ini, Pak, minta persetujuan untuk mempermudah dalam proses usahanya. Terus yang kedua dilihat dari izin usahanya, Pak, di mana warung sate Bang Acan ini kami juga meminta surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, Pak, Bekasi sendiri, serta surat izin usaha dari instansi terkait, Pak, untuk membackup usaha warung sate Bang Acan ini. Terus yang ketiga dari legalitasnya sendiri, bukti diri, Pak, bukti diri dari owner kami, dari bukti kami seperti kartu identitas dari pemilik usaha dan NPWP dari pemilik usaha, karena kan bentuk perusahaan ini kan, jenis usaha ini kan perorangan, jadi yang dibutuhkan itu KTP dan NPWP perorangan itu sendiri, owner itu sendiri. Nanti kalau misalnya sudah berbentuk badan seperti CVPT, mungkin nanti akan dimintakan kartu identitas dan NPWP perusahaan atau CV itu sendiri. Jadi awal mulanya pembentukan warung sate Bang Acan dari aspek legalitas yang seperti saya jabarkan seperti ini, Pak. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan ke Mas Firmawan ya. Mas Firmawan, atas waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rama. Saya akan coba menjelaskan untuk kajian aspek teknis dan operasional. Jadi seperti yang kita tahu, di buku kajian aspek teknis ini mencakup analisis kesiapan dari, kalau kita berbicara di level perusahaan, itu menjalankan usahanya dengan menilai dari ketepatan lokasi, seberapa banyak produksi, dan kalau di industri atau manufaktur itu kesiapan atas mesin-mesin yang digunakan. Lalu penentuan teknis lainnya adalah pemilihan dari teknologi, proses produksi yang diinginkan, apakah berkelanjutan atau intermittent. Lalu yang pertama mungkin kita tadi disinggung oleh Mas Rama untuk penentuan lokasi usaha. Jadi kita memilih tempat di Bekasi, lokasinya itu di Jalan Sedap Malam di perumahan Galaksi. Jadi kita memilih tempat dengan pertimbangan itu dekat dengan perumahan, bisa dilihat di situ dikelilingi oleh beberapa perumahan juga. Nah, lalu untuk dari sisi operasional, yang pertama itu untuk bahan baku. Jadi di mana untuk tetap menjaga bahan baku yang berkualitas, kita memilih supplier yang sudah terpercaya. Jadi kita coba seleksi, tidak hanya dari sisi pricing-nya, tapi dari sisi kualitasnya. Jadi terutama untuk daging kambing dan daging ayam itu yang premium, yang kualitasnya itu di atas rata-rata, dan itu sangat baik. Nah, yang kedua, kita membutuhkan tempat, maaf, boleh ke baik ya, tempat penyimpanannya. Jadi kita akan menggunakan metode stok. Kita siapkan untuk
produksi kira-kira 2 atau 3 hari ke depan. Jadi penyimpanan bahan baku utama itu di suhu pendinginan yang rendah, freezer, mungkin bisa sampai di angka minus 5 atau 10 derajat, sehingga dapat menjaga kualitas dari daging kambing dan daging ayam tersebut. Nah, yang terakhir yang tidak lupa juga harus kita perhatikan adalah cara penyajian. Jadi di bisnis atau usaha sate biasanya itu yang membedakan itu adalah bumbu dan juga tingkat kematangan dari dagingnya. Jadi dalam penyajian ini kita harus memperhatikan cara membakarnya seperti apa yang sesuai standar. Jadi kita menggunakan arang batok kelapa dan itu yang biasanya bisa memberikan tingkat kematangan yang merata di setiap tusuk daging satenya. Mungkin untuk aspek teknis dan operasional dari saya sekian. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Novita ya. Baik, terima kasih Pak Firmawan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kajian aspek manajemen dan juga organisasi berdasarkan info yang sudah didapatkan bahwa Sate Bang Acan ini untuk struktur organisasinya itu CEO-nya itu dipegang oleh Pak Badru, di mana Pak Badru ini membawahi dari COO, di mana itu CEO itu Chief Operating Officer yang dipegang oleh Pak Firmawan, R&D itu Research and Development yang dipegang dengan saya sendiri, dan CMO Chief Marketing Officer dengan Pak Randy, di mana Pak Randy ini juga nanti akan membawahi manajer operasional yang dipegang oleh Pak Haryanto, dan Pak Haryanto nanti akan membawahi 2 pelayan dan juga 1 juru masak. Baik, untuk human capital di sini dipegang dengan Pak Ilham, dan juga untuk Chief Financial Officer yang dipegang dengan Pak Adityo, dan di mana Pak Adityo ini nanti membawahi kasir secara langsung. Baik, mungkin untuk struktur organisasi yang bisa saya jelaskan, bisa dilanjut dengan bagian dari pemasaran, itu dibantu dengan Pak Badru. Baik, selanjutnya dari kajian aspek pemasaran. Dalam era saat ini 4.0, bisnis kuliner itu tidak lepas dari yang namanya digital marketing. Kita dengan digital marketing kita dapat mencakup secara keseluruhan segmen-segmen yang bisa kita inginkan. Dan di sini media-media yang telah dijalankan oleh Sate Bang Acan itu salah satunya adalah Instagram, Facebook, melalui ads-nya baik itu Instagram ataupun Facebook, dan juga melalui melalui pesan antar online. Salah satunya itu GoFood, ada Shopee Food juga, ada GrabFood yang bisa dijadikan sebagai digital marketing untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat agar dapat memesan atau membeli dari Sate Bang Acan ini. Terus kemudian juga dari mulut ke mulut, karena ini adalah salah satu strategi marketing yang sangat-sangat efektif juga, karena memang yang ditonjolkan dari Sate Bang Acan ini adalah rasanya, terus kemudian juga memang satenya adalah big size gitu, taste-nya juga bisa bisa diaduk dengan sate-sate yang lainnya gitu kan. Terus juga ada di Giresto
yang melalui online yang lainnya itu lewat WhatsApp bisnis, terus kemudian lewat aplikasi-aplikasi yang lainnya supaya tingkat pemasarannya juga bisa menyeluruh. Mungkin itu aja. Nah, selanjutnya kajian keuangan. Baik, terima kasih Mas Badru. Pak Agung izin untuk aspek keuangan. Jadi untuk aspek keuangan Sate Bang Acan ini pertama saya sampaikan RAB Pak untuk per bulannya gitu. Dalam kondisi 100% kapasitas produksi 100% Pak. Jadi direncanakan memang penetapan harganya kita pakai cost plus. Jadi cost-nya berapa kita plus margin dan kita bandingkan dengan harga sate di sekitaran Pak. Cuma kita pakai strateginya diferensiasi ya Pak. Jadi karena produk kita ini satenya besar-besar, jadi mungkin tidak bisa dibandingkan langsung dengan harga per porsi sate pada umumnya. Gitu. Nah untuk porsi sate kambing sekitar 50 ribuan Pak. Kemudian sate ayam 40 ribu, sop kambing 45 ribu, tongseng 45 ribu, dan es teh manis itu 5 ribu rupiah. Nah, kemudian omset per harinya, katakanlah per hari 30 porsi untuk kambing, ayam 20 porsi targetnya, terus sop kambingnya 25, tongsengnya 25, es teh manis 100. Dan omset rata-rata sekian, dan saya kasih persentase resiko Pak, jadi ada resiko penurunan dalam satu bulan itu 10% Pak, jadi hanya 90% yang kita hitung. Dengan total omset satu bulan itu kapasitas 100%, 136.350.000 rupiah. Kemudian untuk HPP-nya Pak, rata-rata untuk harga pokok langsungnya itu di 50% Pak. Kita juga cari bahan yang, karena bahannya harus yang fresh, kambingnya harus muda, ayamnya harus baik, segar. Jadi kita sekitar 50%-an dengan HPP satu bulan itu 68.175.000. Nah, kemudian ada fixed cost, Pak. Fixed cost untuk bayar pegawai 3 orang itu 10 juta sebulan. Ada biaya pemasaran sekitar 1%-an, 1,3 juta. Nah, sewa tempat ini setahun 50 juta. Kalau kita bagi 12, jadi bebannya itu 4,1 juta. Kemudian ada perlengkapan dan peralatan masak nih, Pak. Dibayar di depan ini 20 juta untuk masa manfaat 4 tahun, Pak. Jadi setahunnya itu ada 5 juta, dan per bulannya bebannya di dalam PNL 416.000. Kemudian ada renovasi tempat, Pak. Jadi setelah kita sewa tempat, tentunya kita desain interior, Pak. Untuk interiornya itu habis 30 jutaan. 30 juta itu per tahunnya kena beban 7.500.000, sehingga sebulannya 625.000. Dan izin-izin sebulannya sekitar dicadangkan 2,7. Dan total cost menjadi 87 juta sebulan dengan margin 48.800.000 atau MOS-nya 35,85%, Pak. Memang untuk bisnis makanan cukup agak rendah ya, Pak, ya, kalau 35%. Next slide. Mas Rama. Oke. Selanjutnya untuk modal awal, Pak. Jadi modal awal tadi kita sebutkan bahwa di awal itu untuk bayar tempat ruko itu 50 juta, kemudian untuk perlengkapan masak 20 juta, renovasi tempat 30 juta, izin-izin 1 juta, kemudian modal kerjanya 2,5 juta. Jadi modal awalnya 103 juta. Nah, perolahan modal awal ini kita dari modal sendiri, Pak, dari masing-masing anggota bisnis. Kemudian ini adalah rencana cash flow, yang di bawah adalah rencana laba, Pak.
Jadi ada angka, ini Januari sampai Desember, asumsinya bulan pertama sampai dengan bulan ke-12, Pak Agung. Jadi di saat ini kita sudah masuk di bulan kelima ya Pak ya, di Mei kalau di rencana, di mana untuk awal-awal ini memang masih berat Pak. Revenue baru dapat 30%-an, Februari pertama, kedua, ketiga sudah mulai 35%, di keempatnya 40%, kelimanya 45%. Berikutnya di 50%, 55, 60, 65, 70, sampai dengan diharapkan di bulan ke-12 itu 100% kapasitas, Pak. Kemudian cash out-nya dari harga pokok produksi langsung yang variable cost tadi ditambah biaya tetap bulanan. Slide, Mas. Ya. Cash out 1 itu untuk harga variabel, cash out variabel itu tergantung dari revenue. Yang kedua, cash out 2 itu adalah fixed cost-nya, Pak. Fixed cost-nya di awal keluar 112 juta itu untuk sewa tempat, perlengkapan, renovasi tempat, dan izin. Kemudian berikutnya tetap biayanya keluar uang 11 jutaan. Di bulan pertama 112 juta, di bulan berikutnya 11 jutaan, sehingga dibandingkan dengan revenue untuk bulan pertama defisit 91 juta. Bulan kedua menurun, defisitnya 82 juta, bulan ketiga defisitnya tinggal 70 juta saldonya. Kemudian diharapkan di bulan ke-7 sudah positif Pak secara cash flow di 13,754, 13 juta. Nah, kalau kita hitung biaya bunganya, misalkan atas defisit cash flow ini bunga asumsi 12%, itu total cuma sampai 2,5 jutaan totalnya. Nah, kemudian dari rencana sebelah kanan, Pak, yang kapasitas 1 tahun, itu revenue-nya tahun pertama itu 913 juta, 545.000. Sedangkan di RAB kapasitasnya harusnya 100% itu 1,6, Pak. Jadi memang di tahun pertama belum bisa 100%, Pak, baru 24,65%. Labanya ya Pak ya, tahun pertama. Kemudian untuk yang di bawah, rencana laba, di bulan pertama itu labanya secara P&L itu 1.153.000. Masih kecil Pak. Terus lanjut sampai dengan di Desember itu tercapai 48 juta. Jadi total untuk 1 tahun pertama itu laba 225 juta, atau 24%, 24,65%, MOS-nya, margin on sales. Padahal ditargetkan di kapasitas 100% itu sampai dengan 35,85%. Nah, memang yang dikhawatirkan adalah PPKM yang barusan diterapkan, Pak. Ada resiko penurunan omset dari kunjungan. Mudah-mudahan dengan digital marketing bisa menutup kunjungan tadi menjadi pesanan online, gitu, Pak. Nah, di rencana tahun pertama ini kita tidak bisa bagi, jadi direncanakan labanya itu di 225 juta ini Pak, ini tidak bisa kita bagi laba dulu Pak ke pemegang saham atau ke anggota join bisnis ini, karena memang kondisi cash flow-nya baru mencapai 219 juta, padahal labanya aja kan 225 ya, jadi surplus cash flow yang 219 juta ini masih kita gunakan untuk usaha. Jadi kita rencanakan memang tidak ada pembagian laba dulu, Pak. Kita setorkan untuk modal usaha. Mudah-mudahan di tahun kedua dengan kapasitas 100%, kita sudah bisa bagi laba. Berikutnya sudah selesai dari kajian aspek keuangan. Selanjutnya dari lingkungan hidup, silakan. Terima kasih Pak Dit. Di sini kami akan mencoba menganalisa dari aspek lingkungan hidup. Mungkin dari analisa kami dari dampak positifnya, dengan adanya sate Bang Acan ini, masyarakat di sekitar tidak perlu lagi mencari jauh-jauh atau membeli
jauh dari lokasi rumah. Untuk membeli sate, karena lokasi yang strategis atau lokasi yang sudah ada di masyarakat sekitar dapat membantu masyarakat untuk menikmati sate Bang Acan. Untuk dampak negatifnya, mungkin dari dampak negatifnya ini karena adanya asap dari pembakaran sate mengganggu masyarakat sekitar lokasi penjualan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, dari kajian tadi, dari analisa tadi, sebenarnya memang analisa aspek lingkungan hidup juga perlu, karena diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Mungkin nanti ke depannya bagaimana cara mengurangi polusi dari asap pembakaran sate Bang Acan, atau mungkin cari solusinya membakar sate menggunakan tanpa menggunakan pembakaran yang sekarang ada, sehingga masyarakat tidak terganggu dengan pembakaran, dengan asap sate dan aroma sate yang menyengat di lokasi sekitar. Mungkin itu aja dapat kajian aspek lingkungan hidup yang kami analisa. Selanjutnya mungkin dari kajian aspek ekonomi dan sosial dari Mas Randy. Ya, terima kasih Bang Haryanto. Selamat siang Pak Agung dan rekan-rekan sekalian. Ingin menjelaskan mengenai kajian aspek ekonomi dan sosial warung sate Bang Acan. Kita memiliki tema tradisional, fun, and plastic food. Untuk aspek ekonomi, jadi untuk di aspek ekonominya kita membagi ada 3 besaran, yakni ekonomi rumah tangga, perekonomian lokal dan regional, dan juga pengembangan wilayah dan ekonomi sumber daya alam. Yang pertama, ekonomi rumah tangga, tentu membuka lapangan kerja di sekitar, kemudian peningkatan pendapatan keluarga di sekitarnya juga, dan juga peningkatan jumlah dan ragam produk. Dalam hal ini sih jenis-jenis sate ya. Jadi masyarakat diberikan berbagai macam pilihan atau alternatif untuk memilih makanan yang mana, seperti itu. Kemudian juga untuk perekonomian lokal dan regional, tentu peningkatan PAD, pendapatan asli daerah Kota Bekasi, melalui retribusi pajak yang diberikan kepada Sate Bang Acan, dan juga menambah jumlah aktivitas ekonomi non-formal, kemudian juga menciptakan efek ganda ekonomi. Contohnya efek ganda ekonomi ketika Sate Bang Acan ini kita coba rencanakan dan juga alhamdulillah berdiri, itu tentu kita juga tukang parkir, kemudian juga ada beberapa orang jajanan kacang dan lain sebagainya yang juga alhamdulillah mendapatkan rezeki turunan dari situ. Kemudian juga pengembangan wilayah dan ekonomi sumber daya alam. Contohnya pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Ya, dalam hal ini ruko yang kita sewa sebelumnya memang tidak berpenghuni, kemudian kita coba sewa, kemudian akhirnya menjadi ruko yang rapi seperti itu, kemudian juga menghasilkan efek ekonomi yang baik, dan juga penggunaan lahan yang efisien dan efektif, di mana ya efektif karena tentu menghasilkan, dan juga efisien karena ya tentu kerapihan dan sebagainya itu juga sudah kita manage seperti itu. Dan juga peningkatan pemerataan pembangunan. Ya tentu saja pembangunan yang sebelumnya ruko ataupun mungkin pendapatan di sana tidak ada karena adanya ruko tersebut, sehingga ketika kita masuk untuk menyewa ruko tersebut ya tentu saja ada peningkatan pemerataan pembangunan. Nah, kemudian untuk aspek sosialnya itu ada 3 besaran juga, ada demografi, budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Untuk demografi tentu terkait sama aspek merubah struktur penduduk menurut jenis kelamin. Ya ketika misalkan kita meng-hire beberapa orang, tentu akan menambah
jumlah penduduk ya di Kelurahan Jaka Setia Bekasi ya, di Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan juga akan merubah komposisi kelompok umur di sana, menambah jumlah penduduk tentunya, dan juga merubah komposisi tenaga kerja di Kelurahan Jaka Setia itu sendiri. Kemudian untuk budayanya tentu terjadi asimilasi, asosiatif, dan disasosiatif. Ya, asimilasi tentu ada pertukaran nilai-nilai budaya dengan tetangga di sekitar, maksudnya di tempat kami menyewa itu kemudian juga ada ruko, ada laundry, ada juga ada jual ATK seperti itu. Nah, tentu akan terjadi asimilasi budaya karena memang kita juga orang yang kita ajak untuk berebut di situ, ya memang ada juga yang orang bukan berasal dari situ, jadi pendatang. Nah, bercampur dengan orang yang kita rekrut untuk yang memang asli dari situ. Nah, kemudian juga meningkatkan literasi digital dan finansial masyarakat karena Warung Sate Bang Acan ini, alhamdulillah kita kemarin udah daftar untuk QRIS-nya dan juga GoPay, itu juga sudah terpasang sehingga customer yang datang tentu bisa melakukan scanning di QRIS-nya dan juga menggunakan kartu debitnya atau kartu kredit untuk melakukan pembayaran. Nah, tentu di aspek ekonomi ini dengan adanya EDC dan QRIS tentu menciptakan multiplier effect ya, terutama kepada pelaku industri perbankan karena produknya laku seperti itu. Dan juga di aspek sosialnya juga ya tentu tadi yang saya sampaikan barusan, customer mendapatkan customer experience yang baru karena bisa menggunakan EDC dan e-wallet lainnya seperti itu. Nah, demikian presentasi dari kami semua dari kelas manajemen strategik dan juga pada mata kuliah perencanaan bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih Pak Agung. Sebelum ditutup, mungkin Mas Reddy, maaf saya potong sedikit. Mungkin sebelum ditutup Pak Agung untuk presentasi kami sedikit, saya mau menampilkan video Pak yang kami sudah videokan usaha kami. Sebentar ya Pak, sambil itu. Jadi ini sudah betul-betul real nih. Sudah running Pak, sudah running Pak. Buset. Oh, silakan coba. Sudah running. Siapa pemegang sahamnya? Utamanya? Pemegang utamanya si Mas Badru Pak, CEO-nya Pak, terbesar. CEO. Siap. Yang pakai peci Pak. Yang pakai peci Pak. Badru, menyesuaikan Pak. Madura, kamu ada Maduranya emang? Nggak ada Pak. Ini juga satenya bukan sate Madura Pak. Oh iya, oke, noted. Iya. Itu mana? Play. Ya, sebentar. Kelihatan ya Pak ya? Wih, bagus. Ini masih sewa ya? Sewa Pak, betul Pak. Sewa Pak. Ya mungkin itu Pak, karena ya mungkin itu Pak yang ya, baru satu cabang Pak. Tutup presentasinya, Randy. Lanjutkan untuk penutup gitu, Randy, tutup. Masih di mute itu Randy. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih terutama Pak Agung Dharmabudadi dengan tugas ini Pak. Jadi kami semua memiliki starting point untuk menjalankan usaha Pak. Dan semoga usaha ini juga sustain Pak, sustain dan juga menambahkan. Kasih alamat habis ini, tak cobain serius. Siap Pak, harus Pak. Alhamdulillah, siap Pak. Waduh, harus saya kasih tahu Babe nih. Waduh, ada sate Marangginya juga itu Pak. Terus sate Maranggi juga ada Pak sebenarnya itu. Oh siap, alhamdulillah membanggakan sekali. Ini juga Kebuli juga ada, cuman by request gitu Pak.
Cuma memang nggak kita tampilkan semua sih tadi di laporannya sih Pak. Siap. Jadi gini, sekarang tanya jawab ya. Ini tanya jawab dosen kah, customer kah, atau itu. Jadi kalau saya pelanggan, saya kan orangnya senang ziarah ya, ziarah ke Habib-Habib gitu ya. Nah, ada yang tahu sate Pak Randy Empang? Nggak tahu ya? Belum tahu, Pak. Tuh harganya mahal, tempatnya terpencil. Di mana tuh Pak? Di mana Pak? Jadi Masjid Empang Bogor yang ada Habib Empang itu jalan sedikit ke gang kecil pinggir kali, Pak Rebing namanya. Sate ayam Pak Rebing. Itu namanya kalau pedagang sate kan punya loyalis lah. Bila sasarannya mereka loyalis. Nah, kalau itu sasarannya itu dites harus berani, harus punya kekhasan. Tapi kalau sasarannya massal, ya mungkin tempat yang Bang Acan ini benar ya, tempat Bang Acan. Nah, ini kan harganya kan karena pingin satenya gede, setnya gede, maka harganya agak premium. Kalau yang sana harganya satu porsinya 75 sampai 80 satenya. Tapi mereka punya solusi, produknya ada separohnya. Gulainya bisa separoh, sopnya bisa separoh, satenya juga bisa separuh porsi. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan tuh kalau bisnis. Ya. Yang kedua, tapi ini ya belajar dulu ya, lihat customer di sana bagaimana arahannya. Konsumen. Terus yang kedua, saya lihat kelemahan kita tuh dibungkus ya. Packaging. Packaging. Oh, Pak, packagingnya Pak masih packaging. Masih lokal. Packaging itu saya tuh malah berpikir kita mau main tema lingkungan sekalian, jadi betul-betul full daun pisang gitu pokoknya yang dari rotan atau anyaman bambu segala macam itu full kayak gitu. Atau ya teknologi sekalian yang kayak pakai kertas aluminium foil gitu, jadi tetap hangat kan, misalnya sate. Nah itu saya belum ketemu tuh yang di Indonesia yang kelas retail. Kalau mau kelas hotel mungkin banyak ya, kalau ya kelas hotel atau apa. Tapi kalau yang kelas retail belum tuh. Itu pertimbangan. Tadi saya mau komen pertamanya sebenarnya kalau ini apa bedanya dengan yang tradisional ya minimal ada kris itu tadi ya, QRIS itu semua itu e-money bisa itu semua maksudnya Oppo, GoPay, e-wallet bisa Pak? Semuanya bisa. Bisa. Oh gitu. Siap. Jadi penjualan non cashnya sudah juga didukung ya? Iya Pak. Alhamdulillah Pak, karena ada orang bank di sini jadi kebantu Pak kita Pak. Saling melengkapi Pak. Terus bentuk perusahaannya belum tahu nih, masih CP atau masih sole ini ya? Apa istilahnya? Masih individu Pak. Masih individu ya. UMKM Pak. Nextnya mudah-mudahan Pak, nextnya Pak bisa kita kembangkan. Nextnya ya, siapa tahu. Jadi sertifikat halal juga belum diurus pasti ya? Belum Pak. Omsetnya baru 1,6 Pak rencananya Pak. Iya, pajaknya kan orang pajak juga ada nih, gampang orang pajak juga punya. Ya. Keren nih ya, terharu saya. Ini saya record, saya pamerin ke Babe ya, Pak Budi ya. Boleh Pak. Boleh silakan. Saya YouTube-kan juga ini nanti. Siap Pak. Wah, ini malah berhasil nih yang kelas ini malah. Masalahnya sudah nyata apalagi yang harus saya tanya? Ya kan tinggal ngerasain aja Pak. Kan tinggal ngerasain Pak yang belum. PPKM Pak. Setelah PPKM ke sana Pak. Setelah PPKM kita makan-makan di sana Pak. Iya. Tinggal nyobain aja Pak. Pak harus nyobain Pak itu Pak. Iya, insya Allah saya cobain. Di mana letaknya? Galaksi Pak, di Galaksi Bekasi Pak. Galaksi Bekasi, komplek Galaksi itu. Iya Pak. Grand Galaxy situ Pak.
perumahan. Cuman bukan yang di Boulevardnya sana Pak, yang di Jalan Sedap Malamnya Pak, di sini Pak. Dekat Jadi Kalimalang Pak. belok kanan, Pak. kalau tol keluarnya mana? Bekasi Barat, Bekasi Timur. Lewat Kalimalang lebih dekat, Pak, kalau lewat Kalimalang. Nah, lewat Kalimalang, lurus Pak, sebelum ada Gapura Bola Dunia itu belok kiri dikit Pak, paling 100 meter. Oh, Kiri, kalau Pak. naik kereta api di mana? Turun mana? Kalau nih Kereta api, Tetap Mau kalau Bekasi, kereta ya? api Bekasi Pak, stasiun Bekasi. Kalau kereta api Bekasi ya. nanti Tapi dijemput kalau naik sama mobil- drivernya Randy Pak, bisa Pak. Iya. Turun di Cawang juga bisa Pak, atau Ya. di Tanah Abang bisa Pak, dijemput drivernya Randy Pak. Aman, Pak, aman. Kalau misalnya udah ada agenda, Pak. Aman Pak, kapan mau nyobain ayo. Ya ada, oke. Nantilah setelah lewat tanggal 20 ya. Ya, Siap. Ya, Pak. Ya, oke. Rama atau Randy, videonya tadi dikirim saya juga ya. Video yang sate itu tadi. Oh, videonya. Oh, baik, Pak. Siap. Ya, Baik, nanti oke ya. kirim. Baik, Oke, Pak. terima kasih. Saya akhiri kelas dismiss ya. Selesai. Untuk terima kelas- kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Sukses. Bagus. Jangan lama-lama lulusnya. Ya, Ya, Pak. Pak. Siapa? Amin. Ya. Amin, amin. Doain, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.